dan selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berbahagia rasanya kembali di kesempatan pagi hari ini di edisi Selasa tanggal 16 Juli 2024. Berjumpa kembali di program Dialog Lintas Pagi Tuli Pul dan Pak Rigi Motong. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Juli 2024, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli, melaksanakan operasi terpusat dengan sandi Operasi Tinombala 2024. Tentu harapan kita bersama bahwa operasi ini, pendengar dimanapun Anda berada, tidak hanya menertibkan masyarakat pada saat ada operasi, tetapi juga kita berharap pada selesai operasi, masyarakat menjadi tertib dalam berlalu lintas, ada dan tidak ada polisi. Itu harapan kita bersama, pendengar. Pagi hari ini topik kita, seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, kita akan bahas soal operasi patuh, mampukah disiplinkan masyarakat berlalu lintas. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Ada mewakili Kasatlantas Polres Toli-Toli, ada Aibtu Setiawan, Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, yang tidak asing bagi Anda. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam presisi. Salam presisi. Iya, kemudian juga nanti di line telepon ada Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda Kabupaten Toli-Toli Pak Jumsar Juni, dan juga ada Ibda Ansarudin, Kanit Gakum Satlantas Polres Parigi Motong, yang sudah bergabung di via Zoom pagi hari ini. Saya sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ibda Ansarudin. Pak Ibda Ansarudin, selamat pagi. Bisa mendengarkan suara saya? Iya, sambil menunggu perbaikan komunikasi. Pagi, iya, Pak. Alhamdulillah sehat Pak Ansarudin ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, di studio saya bersama dengan Pak Aibtu Setiawan, Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli. Iya, Anda juga pendengar dimanapun Anda berada, tentu dapat bergabung, dapat berbincang bersama dengan narasumber kami yang hadir di studio dan luar studio di 0852 4248 6001 atau di 0853 4383 1230. Pak Setiawan, kemarin sudah mulai secara resmi pelaksanaan Operasi Patuh Tinombala 2024. Ada beberapa penekanan yang disampaikan oleh Pak Kapolda, Pak Agus Nugroho, dalam amanah tertulisnya di apel gelar pasukan. Ada beberapa penekanan yang beliau inginkan pada operasi kali ini. Mungkin bisa disampaikan pada masyarakat kita di Kabupaten Toli-Toli, apa saja yang menjadi fokus dan penekanan pada pelaksanaan operasi kali ini? Silakan Pak Setiawan. Baik, jadi dalam operasi Patuh Tinombala tahun 2024 ini dengan tema tertib berlalu lintas demi terwujudnya Indonesia Emas. Jadi harapan kami dari kepolisian dengan terlaksananya operasi patuh ini, bagaimana masyarakat bisa taat dan patuh terhadap ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Jadi bukan semata-mata nanti dilihat polisi baru mereka akan tertib, tapi harapan kami ada kedewasaan, ada kesadaran dari masyarakat atas kepatuhan berlalu lintas di jalan raya. Karena kalau tidak ada kesadaran, tidak ada kepatuhan, pada saat kami melaksanakan penegakan hukum, yang ada di benak masyarakat adalah rasa benci kepada polisi. Nah, oleh karena itu harapan kami adalah kita kerjasama, dukung kami dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga aktivitas masyarakat di jalan raya itu masyarakat melaksanakan aktivitas merasa aman, nyaman, dan selamat sampai di tujuan. Berarti sampai dengan saat ini mungkin kita operasi, kemudian ada sweeping, masyarakat bilang masih ada yang bersembunyi dan lain sebagainya menghindari operasi itu sendiri, karena mungkin seperti yang Pak Setiawan sampaikan, ada hal-hal yang mereka hindari ya. Ya, betul sekali. Kemarin kebetulan kami melaksanakan kegiatan Gakum mendampingi Samsat Toli-Toli di kilometer 4. Ya, jadi pas saat
kita melaksanakan kegiatan itu sepanjang jalan dari kilo 1 ke arah kilo 4 itu masyarakat bergerombol di pinggir jalan. Jadi kemarin saya datangi, saya memberikan himbauan kepada masyarakat, saya sampaikan, mau sampai kapan kita begini? Setiap ada razia, Bapak Ibu berhenti di jalan, panas-panas, apalagi ada bawa anak kecil, ya kan? Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat agar melengkapi kendaraannya, melengkapi kelengkapan pribadinya supaya pada saat kita razia mereka tidak terhalang di jalan. Karena pada saat mereka terhalang di jalan itu pasti ada rasa jengkel, rasa dongkol, urusannya terhambat, mungkin yang tadinya mau berurusan karena terhalang oleh razia polisi akhirnya menjadikan satu hambatan. Oleh karena itu kami menghimbau, kami datangi kelompok-kelompok masyarakat yang bergerombol di pinggir jalan itu, kami berikan edukasi. Ya pada umumnya mereka memang ya untuk kelengkapan itu tidak akan lengkap kalau tidak ada kesadaran. Kesadaran. Ya, tidak akan lengkap. Karena mau sampai kapan kita kucing-kucingan dengan aparat penegak hukum, ya kan? Sehingga melalui operasi patuh ini kami memberikan himbauan kepada masyarakat, ayo kita lengkapi kendaraan, kita lengkapi kelengkapan pribadi pelan-pelan, ya kan? Sambil supaya lengkap semuanya. Oke, saya ke Ibda Ansarudin, Kanit Gakum Satlantas Polres Parigi Motong. Pak Ansarudin. Iya Pak. Baik, berbicara persoalan operasi yang dilaksanakan sekarang oleh jajaran Satlantas di seluruh Indonesia, termasuk di Parigi Motong. Ini kan wilayah Parigi Motong cukup luas, ada 23 kecamatan dan lain sebagainya. Bagaimana teman-teman Satlantas Polres Parigi Motong untuk meminimalisir dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di 23 kecamatan ini di operasi kali ini, Pak Ansarudin? Baik Pak, makasih. Sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk melaksanakan menguatkan ini kegiatan operasi patuh ini, tentunya kami mengawali dengan edukasi, sosialisasi melalui media sosial, kemudian melalui sekolah-sekolah, kemudian pimpinan juga mengarahkan kepada seluruh polsek jajaran akan melaksanakan sosialisasi lebih awal peringatan dini. Kemudian setelah itu kami melaksanakan preventif, yaitu melaksanakan pengaturan penjagaan patroli di daerah-daerah tempat rawan, pelanggar dan lawan kecelakaan lalu lintas. Kemudian bila mana kami menemukan pelanggaran yang secara kasat mata, khususnya utamanya yang menimbulkan rawan potensi untuk menimbulkan kecelakaan, tentunya akan kami melakukan gakum. Demikian sementara Pak. Ya. Kalau untuk operasi kali ini, apakah memang seperti operasi-operasi sebelumnya bahwa ada titik-titik yang dilakukan sweeping seperti itu, atau mungkin hanya secara mobile dilakukan berdasarkan kasat mata oleh teman-teman Satlantas begitu, Pak Ansarudin? Untuk sementara kami melaksanakan melihat dulu situasi di lapangan Pak, yang mana di mana tempat sering berkumpulnya anak-anak muda, mungkin di situ rawan terjadinya pelanggaran. Kemudian di titik-titik rawan berdasarkan data yang kami peroleh, kecelakaan, ya, kita juga utamakan patroli di daerah tempat-tempat tersebut. Ya, tentu di pegunungan, kebun kopi, di tikungan-tikungan, kita akan melaksanakan patroli untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Pak. Iya, dalam catatan kita di Satlantas Polres Parigi Motong tentu ada daerah-daerah atau lokasi atau spot yang memang rawan kecelakaan lalu lintas. Ini yang perlu diantisipasi. Adakah daerah rawan tersebut di Parigi Motong, Pak Ibda Ansarudin? Betul sekali Pak, daerah rawan kecelakaan black spot terjadi di kilometer 6 sampai dengan kilometer 14 kebun kopi Pak. Di situ sering terjadi kecelakaan karena memang kondisi jalan juga ya memungkinkan untuk terjadi kecelakaan. Makanya langkah-langkah kami memasang rambu-rambu peringatan bekerjasama dengan instansi terkait untuk pengendara dapat mengetahui bahwa di daerah tersebut rawan terjadi kecelakaan. Demikian Pak. Oke, ditahan dulu Pak Ibda Ansarudin, Kanit Gakum Satlantas Polres Parigi Motong. Saya ke Pak Setiawan lagi, Kanit Kamsel Satlantas Polres Parigi Motong. Dari 10 kecamatan di Kabupaten Tolu-Toli, kemudian 103 desa sekabupaten Tolu-Toli 6 kelurahan. Tentu ada catatan di kita. Titik-titik mana saja Pak yang memang rawan terjadi laka lantas, baik pada saat pelaksanaan operasi maupun pada saat tidak ada operasi begitu, Pak Setiawan?
Baik untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli memang ada beberapa titik yang rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sering sekali terjadi, mulai dari Jalan Samarang Panggesar ke arah Kilo 1, begitu juga sampai ke arah bandara, terutama di Desa Ginunggung. Di Desa Ginunggung itu hampir setiap minggu pasti ada kecelakaan Ini lalu memang lintas. spotnya lurus ya? Ya, spot lurus itu Ginunggung itu kan jalannya sempit, baru memang tidak ada bahu jalan. Karena kanan kirinya itu rumput. Jadi kalau ada kendaraan besar, karena itu jalurnya kendaraan besar yang muat BBM ke arah terminal BBM Lalos, ya biasa kalau mobil besar itu kalau berpapasan pasti susah agak menghindar. Ya karena memang jalannya agak sempit, baru kanan kirinya rumput, tidak ada bahu jalannya. Nah, begitu juga masyarakat di sana itu kalau berkendara kadang malam hari kita lihat tidak memakai lampu. Iya. Ya, kan itu memang kalau kita mengendarai kendaraan bermotor tidak memakai lampu utama itu merugikan orang lain karena tidak kelihatan. Nah, oleh karena itu untuk wilayah Galang sampai Dakopamean begitu juga arah Toli-Toli Utara memang ada beberapa titik yang rawan kecelakaan terutama di daerah Desa Teluk Jaya. Nah, itu juga jalannya sempit berliku dan kirinya jurang kanan gunung, Iya. ya kan. Ya oleh karena itu selalu kami memberikan himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati, lebih waspada, pastikan kendaraan yang dipakai layak jalan. Oke, baik, saya potong sedikit. Ini terkait dengan berbicara persoalan kepatuhan masyarakat kita dalam berkendara di jalan raya, baik roda 2 maupun roda 4, terutama roda 2. Mereka berkendara itu dan mereka lengkap nanti pada saat ada petugas, kemudian ada razia, ada operasi seperti saat ini. Nah, ini bagaimana Pak memberikan pemahaman yang maksimal kepada masyarakat kita agar budaya ini bisa tertanam bahwa mereka membutuhkan keselamatan di jalan raya, lengkap dan membutuhkan keselamatan. Bagaimana menanamkan budaya ini, Pak? Baik, jadi kemarin saya sempat mengedukasi masyarakat, saya sampaikan kalau Bapak Ibu ada razia masih bisa menghindar, masih bisa berhenti. Tapi kalau Bapak Ibu berkendara tidak lengkap, tidak diminta-minta ada musibah kecelakaan, salah satunya lengkap, terus Ibu nggak lengkap, pasti Ibu yang bertanggung jawab ya, karena namanya kita berkendara itu tentu ada syarat, ada ketentuan, ya ada kewajiban yang harus dipenuhi, ada juga hak yang harus didapatkan. Oleh karena itu untuk mendapatkan semua itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu selalu kami menghimbau marilah kita sama-sama tertib melengkapi keperluan pribadi, melengkapi kendaraannya sehingga pada saat berkendara kalau kita lengkap biar polisi sepanjang jalan berjejer kita enjoy saja. Tapi kapan kita tidak lengkap baru lihat rompi polisi di ujung jalan, Iya. sudah ada rasa Takut. ya, sehingga berbalik arah siapa tahu ada kendaraan yang laju dari belakang akhirnya terjadi kecelakaan. Oleh karena itu dengan operasi patuh ini kita menarik kembali ya, mengangkat kembali, marilah sama-sama kita patuhi aturan yang ada. Aturan itu untuk dipatuhi bukan untuk dihindari. Iya, artinya tertib berlalu lintas itu menjadi kebutuhan bagi pengendara kita, Iya. roda 2 dan roda 4. Ya, jadi keselamatan berlalu lintas itu ada suatu kebutuhan. Oke, saya ke Pak Ibda Ansarudin lagi. Pak Ansarudin? Ya Pak. Iya, ini menarik perbincangan kita. Seperti yang saya sampaikan ke Pak Setiawan tadi bahwa memang masyarakat kita ini mereka patuh, kemudian juga mereka tertib berlalu lintas nanti pada saat ada operasi. Begitu operasi selesai, mereka kembali lagi ke sifat awalnya, tidak tertib, berboncengan 3, tidak menggunakan helm. Edukasi kita seperti apa Pak kepada masyarakat kita di Kabupaten Parigi Motong? Mengingat ini luasnya cukup besar seperti itu. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Adapun langkah-langkah untuk mendisiplinkan atau supaya ini tetap konsisten, kita semua tetap konsisten untuk mentaati aturan lalu lintas. Kami intinya diperintahkan oleh pimpinan untuk turun sosialisasi kepada komunitas-komunitas kendaraan, grup-grup. Jadi tidak intinya kita selalu mengedukasi Pak, tidak selalu turun ke lapangan di pasar-pasar, di tempat pangkalan ojek, di sekolah-sekolah, di semuanya Pak, di semua lini kita tempatkan personil untuk patroli, penjagaan, dan jika ada memerlukan pengawalan kita kawal Pak. Nah, itu. Jadi semuanya kita galang Pak, semuanya kita stakeholder kita
manfaatkan, kita galang untuk sama-sama. Karena ketertiban ini tidak mungkin hanya polisi saja yang menginginkan, tapi semua pihak, Pak. Semua pihak kita bahu-membahu untuk mendisiplinkan masyarakat kita. Oke, Demikian. tentu ada catatan di jajaran Satlantas Polres Parigi Motong sebelum dilaksanakan operasi Patu ini. Ini ada berapa kecelakaan lalu lintas yang sudah terjadi dan mewarnai di Kabupaten Parigi Motong sebelum pelaksanaan operasi ini, Pak Ansarudin? Kalau untuk data, Pak, mohon maaf kami Iya. masih nanti kami minta dulu datanya di operator, Pak, untuk pastinya. Artinya Tapi kalau seingat iya. kami Oke. perkiraan, seingat kami, Pak, ya, kalau untuk data yang valid belum kami dapatkan, kami harus minta dulu datanya. Jadi sekitar 6 Iya. yang kami sekitar 6 yang tadi di tempat-tempat daerah rawan kecelakaan itu, Oke. Pak. Ya. Oke. Baik, Itu, sebenarnya Pak. apa? Kami belum dapat. Iya. Baik, sebenarnya apa yang kendala yang kita hadapi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas? Apa kendalanya yang kita hadapi, Pak Ansarudin? Ya, memang ya itulah masyarakat kita kan beda-beda, Pak. Iya. Semuanya di otak itu masih apa namanya? Ada memang satu kali kita sampaikan sudah langsung tertib. Ada memang berkali-kali bahkan menghindari mendengar himbauan. Nah, ini yang perlu kita ini, Pak, bersama-sama untuk kita sosialisasikan terus. Dan kami tidak bosan, Pak. Kami tidak bosan terus bagaimana caranya mengedukasi warga kita, utamanya yang tidak tertib tadi itu, bahwa pentingnya keselamatan di jalan itu, Pak. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, saya juga sudah terhubung dengan Pak Asbi, Ketua Komunitas Rental Toli-Toli. Pak Asbi, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya, Alhamdulillah sehat Pak Asbi ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Asbi, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini sudah mulai berjalan Operasi Patu Tinembala 2024 di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Di daerah lain juga terjadi hal serupa, kegiatan serupa, operasi serupa. Nah, ini bagaimana dari teman-teman komunitas rental Toli-Toli melihat dan tentunya menanggapi daripada operasi ini, dan bagaimana kesiapannya teman-teman rental untuk menghadapi operasi ini, Pak Asbi? Iya, makasih banyak di atas kesempatan. Ya, kami rental-rental ini, Pak, sudah siap menghadapi operasi Patu. Jadi ada kewajiban untuk mempersiapkan surat-surat atau keperluan lain. Jadi kalau dari rental, Pak, sudah siap. Iya, ini ada yang diinginkan oleh Pak Kapolda kemarin. Kami mencatat bahwa ada beberapa yang menjadi catatan Pak Kapolda, termasuk mobil yang overload dan over dimensi seperti itu. Artinya muatannya berlebih. Karena sering kita melihat teman-teman rental ini kan memaksakan muatannya untuk berlebih seperti itu. Bagaimana Anda mengedukasi kepada teman-teman rental lainnya karena tidak berlebih muatannya ini? Iya, kalau memang ini kelebihan muatan ini kayaknya cuma yang ke luar daerah ya, kayak Morowali, Makassar ini mereka kan muatannya terlalu. Kalau dari hanya sekitar Sulawesi Tengah dengan Gorontalo ini ya, kita agak takut juga ya, karena memang petugas di perbatasan itu kan kita ini dia kalau macam ke Gorontalo, Pak ya, lewat Bul ada perbatasan, lewat Mutong juga sampai 3-4 itu pos di situ. Jadi kalau dari jurusan ke utara ini Pak, Gorontalo atau Manado itu dia agak aman, mereka tidak begitu, sudah siap. Termasuk mungkin trayek Palu Toli-Toli tidak overload ya? Iya Pak. Kalau Palu Toli. Iya, sebenarnya Morowali Makassar ini, Pak, sebenarnya apa penyebabnya sehingga teman-teman memaksakan kendaraannya dengan muatan yang berlebih, tapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada? Katakan yang mobil yang digunakan adalah mobil kecil tetapi muatannya cukup banyak. Apa penyebabnya seperti itu, Pak Asbi? Ini Pak, kebanyakan ini kalau macam penumpang-penumpang ke Morowali ya, mereka itu kan membutuhkan rakyatnya mereka. Jadi kalau memang mereka mau ke Morowali ini, dia biasanya sampai 2 orang, dia bawa motor masing-masing. Gitu. Jadi karena memang kalau mereka juga mau mendarat terlalu jauh, takut ngantor atau bagaimana, jangan dong muat di rental. Tetapi kan gitu, kondisi ini Anda sudah sampaikan kepada teman-teman sopir rental lainnya agar jangan memaksakan muatannya seperti itu. Iya Pak, sudah, tetapi itu disosialisasikan oleh semua sopir-sopir itu dia, lebih hati-hati, jangan terlalu overload muatannya.
Apabila itulah karena kita manusia ini Pak tidak semuanya kan bisa mengerti dengan yang hal-hal demikian itu. Tapi masih ada yang ingin memaksa Oke. terhadap mereka. Iya. Mungkin ada informasi terakhir kondisi jalan yang sering dilewati terutama di Bambuan sampai dengan hari ini detik ini seperti apa? Kalau kondisi jalan ini masih tetap macam biasa Pak, cuma kebetulan ini sudah 2 hari ini curah hujan agak mereda ya dari kemarin ini dia, jadi agak kering sedikit. Tapi masalah masih becek, tetap masih ada yang sementara dikerja itu, tapi tidak begitu macam kemarin itu. Oke, baik. Sebagai ketua komunitas rental di Toli-Toli, apa yang Anda ingin sampaikan kepada teman-teman sopir rental, kepada teman-teman pengusaha rental yang ada di Kabupaten Toli-Toli sekaitan dengan operasi Patuh Tinombala 2024? Silakan Pak Asbi. Iya Pak, kami hanya menghimbau semua ini supaya lebih berhati-hati di jalan, karena memang jalan untuk memasuki dari tol ini kan sudah mereka tahu juga dari di jalan, jadi lebih berhati-hatilah. Jangan muatan-muatan yang terlalu berat karena jalan ya. Tidak memungkinkan. Baik, terima kasih Pak Asbi atas waktunya sudah berbincang di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali Pak Asbi. Iya Pak, ya terima kasih ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Ada 2 narasumber kami, ada Pak Aibtu Setiawan, Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, kemudian juga ada Pak Ibda Ansarudin, Kanit Gakum Satlantas Polres Parigi Mautong. Pagi hari ini kita coba berbicara soal operasi patuh, mampukah tertibkan masyarakat di jalan untuk berkendara. Pendengar dimanapun Anda berada, di 0852 4248 6001 Anda dapat masuk, dapat bergabung dan berbincang bersama 2 narasumber kami di pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, kita jedah, kita dengarkan yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Ayo, kemudian. Bawa motor kayak keong, udah keren. Roy, biar lambat, asal selamat kan? Gengsi dong, anak gaul kita ini harus kebut-kebutan. Kita kan raja jalanan. Nih, lihat nih. Roy, hati-hati Roy. Awas Roy. Anak muda yang labil cenderung ugal-ugalan di jalan raya, bertaruh gengsi. Akibatnya adalah nyawa yang melayang. Sayangi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda saat berkendara di jalan. Siap-siap berhenti, lampu kuning Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta. Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah tancap gas. Astaga, untung saya tidak tancap gas tadi. Hai, itu toh? Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak. Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta. Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya.
Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Pulau dan Parigi Mautong, masih dengan dua narasumber kami di pagi hari ini. Ada Pak Aibtu Setiawan, Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, kemudian ada Pak Ibda Ansarudin, Kanit Gakum Satlantas Polres Parigi Mautong. Operasi Patuh, mampukah disiplinkan masyarakat berlalu lintas? Di 085242486001 atau di 085343831230 Anda dapat masuk, dapat bergabung dan berbincang-bincang dengan narasumber kami yang hadir di studio dan hadir via Zoom pada kesempatan pagi hari ini, pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Baik, Pak Setiawan, catatan kita di Satlantas Polres Toli-Toli dari semester pertama sejak Januari sampai dengan Juni, itu bagaimana gambaran angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Toli-Toli dan siapa yang paling banyak menyumbangkan angka laka lantas tersebut, Pak Setiawan? Baik, jadi hasil laporan yang ada di wilayah Kabupaten Toli yang kecelakaan selama semester pertama tahun 2024, yaitu untuk kasus kecelakaan terjadi 63 kasus dengan korban meninggal 18 orang, luka berat 17 orang, luka ringan 97 orang, dengan kerugian material 201 juta rupiah selama semester pertama. Jadi kalau kita lihat dengan angka kecelakaan tersebut untuk wilayah Toli-Toli ya masih cukup tinggi. Ya, oleh karena itu dengan operasi patuh ini yang mudah-mudahan bisa menekan angka kecelakaan, bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas, karena apalagi kalau yang mengalami kecelakaan itu adalah kepala keluarga, tulang punggung keluarga, bisa berimbas ke ekonomi keluarga. Ya, tapi yang paling banyak terlibat ini siapa? Apakah kalangan pelajar atau mungkin kalangan masyarakat umum yang terlibat? Untuk yang 18 meninggal ini rata-rata anak usia belasan, ya, anak-anak yang masih usia produktif, ya. Ada anak sekolah berapa orang, terus ada juga orang tua. Tapi didominasi oleh remaja yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Termasuk mungkin di JB ya? Ya, di Jalan Baru. Nah, tadi malam lagi sempat terjadi kecelakaan di situ, di Jalan Baru, motor dengan mobil, ya. Ini karena makanya kita selalu menghimbau dalam berlalu lintas kita tidak boleh ego. Karena kita dalam berlalu lintas ada yang mana didahulukan, mana yang diprioritaskan. Begitu juga kita kalau mau keluar lorong, lihat kiri kanan aman baru keluar, jangan langsung motong jalurnya orang. Nah, itu kayak tadi malam itu ketemu di pertigaan. Iya. Sama-sama tidak mau ngalah, mungkin sama-sama dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kecelakaan. Tapi tidak sampai meninggal dunia, Pak Setiawan? Luka berat, di malam dibawa ke rumah sakit masih dalam kondisi luka berat. Oke, saya ke Pak Ibda Ansarudin. Pak Ansarudin, masih bersama kami? Iya. Ini kalau untuk Kabupaten Parigi Mautong tentu ada terus edukasi yang dilakukan oleh teman-teman Satlantas Parigi Mautong agar kondisi atau angka kecelakaan lalu lintas terutama di titik-titik yang Pak Ansarudin sampaikan itu tidak terjadi ya? Ya Pak. Jadi tetap kami selalu turun ke lapangan untuk tidak bosan-bosannya menghimbau kepada pengguna jalan agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Jangan selalu ugal-ugalan. Ya, saya juga sependapat tadi dengan Kanit Kamsel Polres Toli-Toli. Kalau kita di jalan jangan kita ego. Iya. Mungkin kendaraan kita baru kecepatannya ya berlebih. Ya, kita di jalan itu harus saling menghargai, punya etika. Begitu juga kalau misalnya ingin mendahului. Kan saya perhatikan juga sudah mulai sekarang ini anak-anak muda kita selalu mendahului itu bahkan lewat jalan sebelah kiri, Pak. Nah, itu rawan sekali itu terjadi kecelakaan. Olehnya itu kami tidak bosan-bosannya turun ke jalan, turun masuk ke sekolah-sekolah, menghimbau kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita pelajar agar jangan selalu jangan bosan kita diperintahkan oleh ibu. Jangan kita bosan. Selalu mengedukasi, selalu menghimbau dan memberikan contoh. Ya, utamanya kita petugas kita harus selalu memberikan contoh juga sebelum kita menegur pada orang lainnya. Demikian Pak. Iya, kemudian ini tentu masyarakat seperti yang saya sampaikan di awal bahwa mereka patuh
ada petugas. Tidak ada petugas, mereka kembali lagi ke habitat awalnya. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab seperti ini? Masyarakat kita enggan patuh terhadap aturan lalu lintas. Padahal kan itu buat mereka sendiri. Apa penyebabnya sehingga mereka tidak patuh? Ya, kembali ke manusianya lagi Pak, kembali ke pribadi masing-masing. Ya itulah seperti tadi, karena kadang-kadang ya itu manusia, ada yang satu kali kita himbau, ada satu kali kita larang, ya sudah mendengar. Bahkan cukup diberikan kode saja sudah mendengar, sudah mematuhi. Tapi bahkan sebaliknya ada juga berulang-ulang kali Pak. Berulang-ulang kali kita bahkan sudah tahan kendaraan, sudah diamankan di kantor, begitu keluar bahkan diulangi lagi. Nah ini kita sama-sama Pak, kita sama-sama semua pihak turun, instansi terkait, kita biasa di kesempatan rapat, ada rapat-rapat forum lalu lintas, kita menyampaikan semuanya. Kita menyampaikan semuanya, bantu kami kepolisian untuk menertibkan masyarakat kita ini Pak. Oke. Sebenarnya untuk operasi patuh kali ini sasaran utamanya apa Pak Ansarudin? Sasarannya ada 8 Pak kami dapat ini. Sasaran operasi yaitu mengemudi dengan melawan arus, mengemudi di bawah umur, menggunakan HP saat mengemudi, pengendara dan penumpang tidak pakai helm SND, menerobos traffic light atau lampu merah, pengendara pengaruh alkohol, knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau knalpot bogar, over dimensi dan overload. Demikian sasaran operasi Pak. Terima kasih. Iya, baik. Tentu di Kabupaten Parigi Motong ini kan wilayahnya cukup luas seperti itu. Bagaimana membackup teman-teman yang ada di kecamatan yang tentunya jauh dari ibu kota kecamatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita? Bagaimana mereka membackup ini agar informasi ini tersampaikan, edukasi ini tersampaikan ke publik di Parigi Motong, khususnya mungkin mereka yang di perbatasan seperti itu Pak? Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk membackup, untuk mengambil langkah-langkah karena jarak tempuh kilometer itu dari Maliali sampai perbatasan Gorontalo sekitar 420 km. Iya. Jadi memang kami sangat terbatas Pak kalau untuk dari segi jumlah personil sangat terbatas. Olehnya itu langkah yang kami diberikan petunjuk oleh pimpinan agar menyampaikan melalui Babin Kaptibmas. Babin Kaptibmas kan semuanya ada itu pembina-pembina desa di desa-desa berkoordinasi dengan kepala desa, para babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, karena lebih efektif Pak untuk menyampaikannya melalui tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin di tempat-tempat ibadah, minta waktu untuk sosialisasi, mengingatkan, edukasi, dan seterusnya Pak. Iya, baik. Ditahan dulu informasinya Pak Ibda Ansarudin, saya ke Pak Setiawan, Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli. Ada pertanyaan yang masuk ke WA kami. Ini terkait yang Pak Setiawan sampaikan, bahwa mereka bisa dilihat dari kelengkapan kendaraan dan kelengkapan diri mereka yang singgah sebelum di daerah operasi. Mereka tanya, ini SIM, buat SIM sebenarnya berapa sih sebenarnya kalau SIM C untuk SIM motor atau perpanjangan seperti itu Pak? Ini mungkin pertanyaan dari masyarakat kita yang masuk di WhatsApp-nya RRI Toli-Toli, Pak Setiawan. Baik, jadi untuk mendapatkan SIM memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus berbadan sehat, ditunjukkan dengan kir dokter, terus juga jiwanya juga harus sehat, ditunjukkan dengan hasil tes psikologi. Jadi untuk kir dokter dan tes psikologi itu memang ada biayanya, namun itu dari pihak ketiga, bukan dari kepolisian. Nah, untuk yang dipungut oleh polisi, kalau SIM C itu PNBP-nya itu 100.000. Kalau SIM A dia 120.000. Nah, itu baru ya? Baru, ya kan. Kalau perpanjangan persyaratan juga tetap sama, harus ada kir dokter dengan psikologi. Kalau SIM C perpanjangan 75.000. Ya, sedikit agak melenceng. Kenapa harus ada kir dokter dan psikologi? Apakah memang berkaitan dengan emosional pengendara membawa kendaraan di jalan raya? Baik, jadi orang berkendara di jalan itu memang harus kondisi sehat, ya kan? Baik sehat jiwanya dan sehat juga fisiknya. Ya kan, kita di jalan itu ada rambu-rambu lalu lintas, ada marka jalan. Kalau yang bersangkutan maaf mungkin buta warna, nah bisa jadi lampu merah dia masuk karena dia tidak tahu. Oleh karena itu dengan menunjukkan hasil kir dokter kesehatan terus psikologi, kita bisa lihat
jiwanya sehat, secara fisik sehat, ya kan. Nah, dari itu, oleh karena itu acuan kita untuk menerbitkan SIM jadi itu dari kir dokter, psikologi. Kalau jiwanya sehat, fisiknya sehat, ya insya Allah pada saat berkendara juga bisa melihat rambu-rambu di jalan, marka jalan, traffic light, ya kan. Kalau biasa kan ada juga orang buta warna, ya kan. Nah, itu fungsi daripada kir dokter dengan psikologi, ya gitu. Tapi kalau perpanjangan SIM-nya tidak terlalu mahal ya. Perpanjangan SIM persyaratan juga tetap sama, karena SIM itu kan berlaku 5 tahun. 5 tahun awal 5 tahun ke depan itu pasti ada perubahan terhadap kesehatan maupun fisik manusia. Ya. Oke. Saya ke Pak Ibda Ansarudin lagi. Pak Ansarudin, masih bersama kami, Pak? Masih Pak. Oke, ini berbicara soal bagaimana jajaran Satlantas Polres Parigi Motong untuk tentunya menekan angka laka lantas. Tadi sudah ada berbagai upaya-upaya yang terus dilakukan oleh teman-teman dari Satlantas Polres Parigi Motong agar angka kecelakaan ini bisa menurun seperti itu. Tentu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat kita, khususnya ke kalangan pelajar, ini terus ditingkatkan begitu Pak Ansarudin ya? Ya betul Pak, kami selalu tingkatkan mendatangi sekolah-sekolah untuk kerjasama dengan Dewan Guru untuk menghimbau para pelajar dalam hal tertib berlalu lintas Pak. Iya, ini selain mendatangi pelajar tingkat SLTP dan SLTA, adakah mungkin komunitas-komunitas lain yang didatangi, mungkin komunitas ojol dan lain sebagainya seperti itu, kemudian ke tingkat mahasiswa begitu Pak Ansarudin? Ya betul Pak, untuk selain sekolah-sekolah SMP, SMA, SD juga ada juga komunitas seperti pangkalan ojek di pasar Impres Parigi. Kami selalu berkoordinasi dengan ketua-ketua ojek untuk selalu mengingatkan juga anggota ojek agar menyiapkan helm ketika membawa penumpang, dipasangkan helm. Jangan membonceng penumpang itu kalau tidak menggunakan helm karena dampaknya ke pengendara. Oke. Iya, berbekal dari pelaksanaan operasi-operasi sebelumnya, ini apa yang coba dititik beratkan oleh jajaran Satlantas Polres Parigi Motong dalam operasi kali ini, operasi Patuh ini? Apa yang perlu dititik beratkan? Untuk titik beratnya Pak, karena kalau kita lihat di jalan itu tanpa ada polisi itu helm yang sangat minim Pak, helmnya. Makanya kita diperintahkan oleh pimpinan agar ini helm dulu kita tertibkan karena helm sangat rawan bila mana terjadi kecelakaan Pak, terjadi benturan. Kalau tidak pakai helm kan rawan, tidak ada yang dijual. Jadi lebih baik menggunakan helm gitu. Jadi helm kita titik beratkan Pak, kemudian kecepatan, kemudian melawan arus karena sangat berbahaya. Di lampu-lampu merah juga itu kadang-kadang ada terobos-terobos lampu merah, dan kita pasang kursi itu agar yang tadinya mau melanggar ketika melihat polisi ya sudah tidak jadi melanggar. Mungkin Pak. Artinya kondisi yang sama dengan Kabupaten Tolu-Tolu juga, bahwa mereka main kucing-kucingan dengan petugas ya. Begitu ada petugas mereka tertib, tidak ada petugas mereka kembali lagi ke habitatnya seperti semula. Betul Pak, ya seperti itu juga yang kami alami di sini Pak. Seperti itu dari jam 06.30 sampai jam 08.00 itu biasanya masih tertib helm Pak, karena petugas di lapangan masih tergelar. Tetapi ketika anggota sudah istirahat, mungkin sarapan dan seterusnya, sudah mulai lagi itu Pak. Jadi memang ya itulah, ada juga masyarakat kita yang masih kurang kesadaran, masih kurang kesadaran untuk mencintai diri sendiri untuk keselamatan sebenarnya, untuk keselamatan diri dan orang lain. Yang mungkin tidak tertib ini adalah mungkin, mohon maaf, yang di desa-desa begitu banyak ya. Betul Pak, betul, di desa-desa kadang-kadang ini cuma di desa, di kampung dan seterusnya, itu selalu menjadi alasan yang kami dengar dari pengendara itu Pak. Padahal kecelakaan ini tidak mengenal desa dan kota seperti itu. Kecelakaan kapan saja bisa terjadi. Betul sekali Pak, betul. Pak Ansarudin. Oke, ditahan informasinya, saya ke Pak Setiawan lagi. Ini saya menarik. Ada program yang dilaksanakan oleh teman-teman Lantas. Ada polisi sahabat anak, kemudian ada Police Go to School dan Police Go to Campus. Ini sebenarnya program apa dan sejak kapan dilaksanakan program ini Pak Setiawan? Baik, jadi program
cara kita edukasi ke masyarakat itu kita bagi-bagi sesuai dengan sasaran yang kita tuju. Jadi ini sudah lama karena saya jadi Kanit Kamsel itu di Polres Donggala aja saya Kanit Kamsel 7 tahun ya. Di Polres Toli-Toli ini sudah jalan 2 tahun. Nah, kegiatan tersebut sudah kami laksanakan dari sejak saya jadi Kanit Kamsel, memang program itu sudah ada. Jadi sasarannya kalau polisi sahabat anak itu untuk anak SD dan TK, harapan kami anak-anak ini sejak usia dini sudah tahu tentang rambu-rambu lalu lintas. Saya potong sedikit. Di usia dini ini apa yang diberikan oleh teman-teman lantas? Seperti apa pemahaman diberikan oleh teman-teman lantas? Mengingat mereka masih dini sekali. Baik, jadi kalau anak-anak usia dini kan dia lebih condong ke gambar ya. Jadi kami bawakan replika rambu-rambu lalu lintas pada saat kita edukasi mereka, kita tunjukkan kalau ini apa, langsung mereka kalau yang tahu oh ini dilarang parkir, oh ini dilarang berhenti. Jadi anak-anak dari usia ini supaya kita tahu ya kan. Jadi pada saat kita edukasi, kita bahkan rambu-rambu lalu lintas. Nah, harapan kami sejak usia dini pun anak sudah tahu bagaimana tertib berlalu lintas. Karena anak-anak usia dini ini dia bisa menyimak, ya hanya bisa menyimak. Apa yang dilakukan orang tuanya itu akan terpatri di benaknya. Contohnya pada saat saya tanya anak TK, kalau lampu merah apa? Dia bilang berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning gas. Kenapa gas? Bundaku kalau naik motor begitu. Jadi apa anak-anak itu yang orang tua lakukan, mereka menyimak dan mereka akan melakukan. Oleh karena itu kami memberikan pembetulan. Oh kalau lampu kuning harusnya hati-hati karena tidak lama lagi harus berhenti. Nah, oleh karena itu di usia dini kita ada program polisi sahabat anak. Untuk anak SMP, SMA kemarin kita laksanakan di SMA 1 Toli-Toli itu Police Go to School ya, supaya ada keakraban, ada silaturahmi yang baik antara kita dengan siswa dan siswi. Kalau ada keakraban itu pasti ada rasa ada sungkan. Oh sana ada Pak Setiawan, tidak enak kita melanggar. Begitu juga kalau ada hal mungkin apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, mereka dengan enak menyampaikan ke kita, tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa takut. Nah, begitu juga kalau untuk rekan-rekan kita mahasiswa ada Police Go to Campus. Ya, harapan kami ini kan kalau rekan-rekan mahasiswa ini sudah agak vokal, sudah pemikirannya sudah dewasa, ya kan. Kita biasa ajak sharing-sharing, mungkin juga ada saran masukan dari rekan-rekan mahasiswa tentang kaitannya pelayanan kami khususnya lalu lintas kepada masyarakat. Kan kalau mereka ini kan bisa ada penelitian, ada penelitian ke masyarakat, kita bisa input apa sih maunya masyarakat untuk pelayanan masyarakat, pelayanan lalu lintas yang lebih bagus lagi. Artinya kita berharap bahwa dengan adanya mungkin Police Go to Campus, mereka menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat di sekitarnya minimal, seperti itu. Ya, harapan kami ini kan kalau mahasiswa ini orang-orang terpelajar. Nah, setelah mereka menerima edukasi dari kami berharap mereka mampu meneruskan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Akan pentingnya keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Tetapi pertanyaan saya, tantangan terberat dalam mengedukasi masyarakat tertib berlalu lintas untuk selama-lamanya apa Pak Setiawan? Kalau ke masyarakat ini sih alhamdulillah selama beberapa baik itu sekolah maupun perguruan tinggi yang kami datangi, tidak ada juga masalah, semua pada umumnya mendukung, ya sangat open dengan kehadiran kita pada saat memberikan edukasi. Tapi kalau untuk yang masyarakat, ya maaf yang secara sumber daya manusia di bawah, kalau mereka itu lebih mengedepankan ego. Nah, contoh di Toli-Toli ini kan sekarang lagi musim cengkeh. Nah, mereka ke kebun naik motor bogar, kenapa tidak sepektek? Nah, ini kan Pak motor kebun, nah, alasannya begitu. Bahkan mungkin tidak pakai helm. Tidak pakai helm, ya kan? Tidak pakai helm. Bahkan ada sambil nenteng tangga, ya kan? Tangga cengkeh itu kan sangat membahayakan pengendara lain. Nah, tapi ya namanya manusia kan tentunya beda-beda, ya tetap kita ambil dengan humanis, ya kan? Harapan supaya ada perubahan dan tidak dilakukan lagi pelanggaran tersebut. Pak Ibda Ansarudin. Pak. Ya, ini pertanyaan saya sama dengan Pak Setiawan. Apa tantangan terberat kita, Pak, dalam mengedukasi masyarakat kita di Parigi Motong agar mereka mau tertib berlalu lintas dan memudayakan tertib berlalu lintas selama-lamanya, Pak? Apa tantangannya, Pak? Memang kalau saya perhatikan, Pak, tantangan itu masih kesadaran ini, Pak, sangat kesadaran masyarakat kita yang kurang untuk memperhatikan keselamatan dirinya, keselamatan orang lain. Jadi makanya kita selalu turun
tidak bosan-bosan untuk selalu mencegah terjadinya pelanggaran. Minimal tadinya mengingatkan, menegur bahwa ini sangat penting kalau kita disiplin itu, kalau kita disiplin setidak-tidaknya mencegah terjadinya kecelakaan. Itu yang selalu kita lakukan, Pak. Edukasi, sosialisasi dan seterusnya. Ya, artinya bisa dikata bahwa kecelakaan terjadi karena awalnya ada pelanggaran. Begitu, Pak ya? Betul sekali, Pak. Ya, itu rumusnya. Terjadinya kecelakaan karena adanya pelanggaran. Oke, baik. Terkait dengan perbincangan kita, diskusi kita di pagi hari ini, kita sudah berada di sesi terakhir. Selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Parigi Motong, apa yang Anda ingin sampaikan, Pak, kepada masyarakat kita di 23 kecamatan di Kabupaten Parigi Motong sehubungan dengan pelaksanaan Operasi Patuh 2024? Silakan, Pak Ibda Ansarudin. Terima kasih, Pak. Melalui kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat, utamanya pengguna jalan, mari mendisiplinkan diri kita, perhatikan kendaraan kita sebelum bepergian, utamanya rem, lampu, kaca spion, kemudian menggunakan helm bagi pengendara roda 2, dan perhatikan juga ban, ya, apakah kempes atau bagaimana, jangan asal-asal langsung mengendarai, langsung surat-surat yang dibutuhkan bila mana ada pemeriksaan seperti SIM dan STNK. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Ibda Ansarudin, Kanit Gakum Satlantas Polres Parigi Motong, sudah mewakili Pak Kasat Lantas hadir pada diskusi kita di pagi hari. Semoga tentunya bermanfaat dan masyarakat sekali lagi patuh bukan karena ada petugas, tetapi patuh karena memang menjadi kebutuhan dan kebudayaan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas Pak Ibda Ansarudin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, salam presisi, Pak. Salam presisi. Pak Setiawan, apa yang Anda ingin sampaikan, Pak? Sekaligus closing statement, Pak Setiawan, silakan. Baik, jadi melalui operasi patuh ini kami yang pertama menghimbau kepada rekan-rekan ojol ya, baik itu Grab maupun Maxim, pada saat mengendarai kendaraan bermotor, tolong hindari dalam penggunaan HP. Pada saat komunikasi dengan konsumen, silakan menepi dulu supaya tidak terjadi kecelakaan. Begitu juga buat rekan-rekan rental, ayo patuhi tata muatan Anda, karena yang sering kami dapati masih ada di atas bagasi barang-barang. Begitu juga pintu sampai terbuka. Jadi kalau memang di angkutan penumpang, ya muatlah penumpang, jangan dicampur dengan barang. Jadikan angkutan penumpang itu bisa nyaman buat penumpang. Jadi kalau ada barangnya, mungkin kalau yang melebihi kapasitas, ya kami himbau jangan dimuat pakai kendaraan angkutan penumpang. Nah, untuk masyarakat Toli-Toli, kita adalah masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang beradat, ya. Marilah kita sama-sama dalam berlalu lintas dengan penuh etika, dengan penuh tanggung jawab demi keamanan dan keselamatan kita bersama. Mari kita ciptakan suasana di Kota Toli-Toli, suasana yang nyaman, aman, sehingga apapun aktivitas masyarakat di jalan maupun di tempat-tempat keramaian tidak ada gangguan yang berarti. Semuanya berjalan aman dan nyaman sehingga terciptanya tertib dalam bermasyarakat. Demikian. Terima kasih Pak Aibtu Setiawan, Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, sudah hadir di studio, sudah mengedukasi masyarakat kita di program kali ini, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pendengar dimanapun Anda berada dan pemirsa RRNet, perbincangan kami bersama dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, Aibtu Setiawan, mengakhiri diskusi kita di pagi hari ini, mengakhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Benang merahnya adalah bahwa jadikan kepatuhan dalam berlalu lintas sebagai kebutuhan dan tentunya utamakan keselamatan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam presisi.